Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah, sahabat Quran yang berada. Semoga Allah sehatkan, dimudahkan segala urusannya, berkah di dunia dan mendapatkan manfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai, bismillah dulu. Dan terima kasih banyak yang sudah menjadi keluarga Katia, menjadi saudara Katia yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Dan semoga kita mendapatkan amal jariah apa dari apa yang kita sudah like, share, komen, dan subscribe. Amin. Dan Katia akan masih ngasih tips lagi ya. Pokoknya ini part-part dari part-part sebelumnya, yaitu part-part tentang anak yang tidak bisa ditinggal ketika sekolah, anak yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Dan ini Katia akan membahas tentang Katia ini kan anaknya anak saya tuh udah bagus, sekolahnya udah mau ditinggal, semangat dan sebagainya. Tiba-tiba 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian tiba-tiba kok pengen ditinggal, jadi nangis, jadi kurang semangat. Ini ada apa ya Katia ya gitu ya. Oke, dan ini sebelumnya Katia ini dulu ya, kita observasi dulu. Kita tidak bisa menyalahkan guru. Mungkin ada blind spot yang tidak bisa kita kendalikan oleh guru sendiri gitu ya. Dan pertama-tama kita harus observasi dulu anaknya. Apakah ada hal-hal part-part di mana kita kehilangan momen ketika anak-anak mungkin berebutan atau tidak sengaja dia berantem, dan menurut kacamata guru itu biasa, anaknya mungkin tidak bisa menerima itu. Atau mungkin di rumahnya ada sesuatu, mungkin orang tuanya yang lagi ada selek dengan suaminya atau di rumah apapun gitu, dan melihat momen itu tiba-tiba jadi kepikiran anaknya dan terus berlanjut di sekolah. Atau mungkin anaknya ada sesuatu yang mengganjal juga di keluarganya, entah dia tiba-tiba kangen dengan bundanya, kangen dengan ayahnya, yang dimana momen itu mungkin lihat dari TV, di YouTube tentang ayah dan bunda, tiba-tiba jadi, karena kita nggak tahu kerandoman perasaan anak-anak ya. Anak-anak itu kan random banget. Bahkan anak kita sendiri ketika melihat sesuatu yang mungkin kita tidak takut, tapi menurut dia takut sekali, itu kita tidak bisa mengontrolnya. Kalau itu biasa saja, jangan takut. Itu kita harus tetap menjaga dan menghormati perasaannya yang mungkin timbul dari imajinasi yang luar biasa terhadap anak-anak ya. Jadi kita mungkin terlihat kehilangan momen-momen yang buat anak itu membekas di hati. Jadi pertama kita observasi dulu teman-temannya. Apakah ada suatu hal, kita lihat apakah dia main dengan ini bagus, dengan ini mau, dan ini sebagainya mau. Jika itu sudah dilakukan observasi anak, oke lah, kita bawa makanan kecil yang dibagikan kepada teman-teman dan dibagikan langsung oleh anaknya. Kedua, kita observasi dengan gurunya. Yuk kita minta bantuan gurunya. Bu, tolong lihatkan, mohon minta bantuannya, apakah saya bisa minta tolong tentang main dengan siapa, kemudian bagaimana dia bermain, atau ada masalah dengan siapa dan sebagainya. Ini hanya kita observasi, kita tidak menjudge apapun, enggak. Ini hanya untuk terapi anak kita sendiri, untuk mengobati anak kita sendiri, dan karena anak kita yang tadinya sudah lincah, semangat dan sebagainya gitu ya. Kita observasi itu, kemudian kita juga memperlihatkan bahwa kita andil dalam hal ini. Artinya kita juga tidak hanya menitipkan kemudian pulang, tapi lihat sesekali tanpa terlihat anaknya, lihat sesekali bagaimana dia sekolah gitu ya, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia belajar sebagainya, tanpa terlihat. Itu hanya kita mengobservasi saja, hanya kita melihat suasananya saja. Nah, ketika kita sudah melihat, mengobservasi itu, temannya, gurunya, lingkungannya, dan keluarga kita sendiri, adik kakaknya dan sebagainya, baru kita akan memutuskan bahwa segera kita lakukan pengobatan, maksudnya solusi. Harusnya begini. Ketika ada selek dengan orang tua dan masalah dengan keluarga dan sebagainya, jangan memperlihatkan sesuatu kepada anak, entah keributan, entah apapun, entah ada masalah yang genting. Jadi anaknya menyerapnya berbeda. Ada masalah dengan tetangga dan sebagainya, malah diobrolkan dengan suami dan anak tahu. Jadi mungkin aja ada sesuatu yang merasa takut gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kalau itu adalah anak-anaknya gitu, teman-temannya, kita beri cemilan gitu ya, kita beri cemilan yang cuma sebuah aja, mungkin bank dan sebagainya, yang tidak harus mahal gitu ya, atau UP yang 1000-an gitu ya, dan sebagainya. Dan itu tidak harus sering gitu ya, maksudnya tidak harus berhari-hari gitu ya.
Dan kemudian kalau ada selek dengan gurunya dan sebagainya, kita minta tolong gurunya dengan nitipin makanannya ke gurunya untuk selalu memberikan hadiah makanan kecil bagi anaknya, dan itu juga hasil dari ibunya yang dititipkan kepada gurunya dan sebagainya. Dan banyak sekali yang harus kita lakukan. Juga mungkin dia takut dengan sesuatu di kelasnya atau apa, gambar dan sebagainya, kita bisa langsung menghindarinya, cabut dan sebagainya, bisa ganti dengan yang lain, minta izin juga, minta tolong, kemudian permisi dan sebagainya. Itu saja teman-teman dimanapun berada, mungkin menjadi solusi, dan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Semoga Allah memberikan solusi kepada kita semua untuk bisa menjadikan anak kita yang soleh-solehah, generasi unggul mulia, dan Allah ridhoi menjadi anak soleh dan solehah. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.